warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Uci Ramawati, NIM 20824030 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama, yaitu sebuah konsep penting dalam membangun keseimbangan, keadilan, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat yang tinggi. Materi yang pertama yaitu konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama atau wasatiyah dalam Islam adalah sikap tengah yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Kata wasaat dalam bahasa Arab memiliki makna tengah-tengah, adil, terbaik, dan seimbang. Moderasi beragama berarti cara pandang dan pengamalan ajaran agama yang tidak ekstrim, baik ke kanan maupun ke kiri. Moderasi beragama dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan konsep moderasi dalam berbagai ayat. Yang pertama, umat Islam sebagai umatan wasatan. Quran Surat Al-Baqarah 143. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat yang menjadi saksi atas perbuatan manusia. Keseimbangan dalam fenomena alam. Quran Surat Al-Mulk 3. Segala ciptaan Allah memiliki keseimbangan sempurna. Keadilan. Quran Surat An-Nisa 58. Perintah untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Keseimbangan pola hidup. Quran Surat Al-Qasas 77. Perintah untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. 5. Kesederhanaan dalam berpikir. Quran Surat Al-Luqman 19. Anjuran untuk bersikap sederhana. Moderasi dalam bermoral. Quran Surat Asy-Syams 7-9. Keseimbangan antara kebaikan dan keburukan dalam diri manusia. Moderasi dalam berbangsa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Keberagaman sebagai sunatullah untuk saling mengenal. Moderasi beragama dalam hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya moderasi. Hadis riwayat Bukhari tentang keseimbangan amal dan tidak berlebihan dalam beribadah. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim tentang pentingnya mengikuti petunjuk dengan pertengahan. Hadis riwayat Muslim tentang sholat dan khutbah Nabi yang pertengahan. Hadis riwayat Nasal dan Ibnu Majah tentang larangan berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Muslim tentang binasanya orang-orang yang melampaui batas. Aktualisasi moderasi beragama. Moderasi Islam teraktualisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, akidah, keyakinan yang tidak berlebihan tetapi juga tidak meremehkan. Metode berpikir, keseimbangan antara nalar dan wahyu. Ibadah, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Syariat dan hukum, keseimbangan antara sifat ilahiyah dan insaniyah hukum. Muamalah, transaksi ekonomi yang berkeadilan. Politik, yaitu sistem bernegara yang adil dan seimbang. Pembaharuan dan ijtihad, memelihara hasanah lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Akhlak dan perilaku, keseimbangan antara idealisme dan realisme. Kendala penanaman moderasi beragama. Beberapa kendala dalam penanganan konsep moderasi beragama. Kebodohan, yaitu kurangnya pengetahuan tentang agama. Fanatisme golongan, yaitu sikap yang menganggap kelompoknya paling benar. Sikap berlebihan, yaitu ekstremisme dalam beragama yang muncul karena pemahaman yang dangkal. Materi yang kedua yaitu moderasi karakter asli agama Islam. Islam lahir di tengah ketegangan dua ideologi ekstrim yang bertentangan, spiritualitas Timur Persia dan materialisme Barat Romawi. Islam hadir dengan menempati posisi tengah, mengambil jalan non-blok yang menyeimbangkan aspek spiritual dan material manusia. Selanjutnya, karakter moderasi dalam Islam. Islam adalah agama watasiyah atau moderat yang memiliki karakteristik. Yang pertama, memahami realitas. Islam membedakan ajaran tetap seperti akidah dan ibadah, serta ajaran yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, fikih prioritas, yaitu menetapkan prioritas dalam beramal dan peka terhadap masalah sosial. Perbedaan adalah rahmat selama tidak menimbulkan perpecahan. Prinsip kemudahan, Islam meniadakan kesulitan, meringankan beban, dan datang secara bertahap. Pemahaman komprehensif, memahami agama secara menyeluruh, tidak parsial, mencakup semua aspek kehidupan. Keterbukaan terhadap perbedaan, mengakui perbedaan sebagai rahmat dan mencari nilai-nilai kemaslahatan. Komitmen pada keadilan, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.
Selanjutnya, toleransi dalam akhlak, menghargai perbedaan tanpa mengingkari keyakinan sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi. Tawasud, yaitu sikap tengah-tengah, tidak berlebihan dalam beragama dan tidak mengabaikan ajaran agama. Tawazun, yaitu keseimbangan dalam semua hal, termasuk penggunaan dalil akli dan nakli. Iktidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Tasamuh, yaitu toleransi yang menghargai perbedaan tanpa mengakui kebenaran keyakinan lain. Musawah, yaitu tidak membeda-bedakan manusia karena faktor kultur atau lainnya. Syuro, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara demokratis. Islah, yaitu mempertahankan yang lama yang masih baik dan memperbaikinya dengan hal yang lebih baik. Aulawiyah, yaitu mendahulukan prioritas, mengutamakan hal yang lebih penting. Tathawur wa ibtikar, terbuka terhadap hal baru yang bermanfaat, dinamis, dan inovatif. Tahadur, menjunjung tinggi akhlak mulia dan mengintegritas sebagai umat terbaik. Watoniyah wa muwatonah, menerima keberadaan negara dengan mengutamakan kewarganegaraan dan semangat kebangsaan. Materi yang ketiga yaitu membangun toleransi. Toleransi sebagai nilai fundamental. Indonesia adalah negara multikultural dengan keberagaman agama yang diakui. Toleransi menjadi nilai kunci dalam membangun keharmonisan berbangsa. Namun tantangan seperti intoleransi, politisasi agama, dan fundamentalisme terus mengancam persatuan. Toleransi berasal dari kata Latin toler yang berarti menanggung, memikul, menopang, dan bersabar. Toleransi menjadi prinsip mendasar yang memungkinkan masyarakat hidup harmonis di tengah perbedaan. Selanjutnya, fundamentalisme dan toleransi. Fundamentalisme adalah paham yang ingin kembali pada prinsip-prinsip dasar suatu ajaran, sering dimaknai sebagai interpretasi kaku terhadap doktrin keagamaan. Fundamentalisme dapat muncul di semua agama, bukan hanya di agama Islam saja. Untuk mengatasi fundamentalisme diperlukan upaya, yaitu menyingkap dimensi kemanusiaan dalam doktrin agama, melakukan penafsiran yang liberatif, menghadirkan agama dengan wajah yang mendorong penguatan masyarakat, pluralisme, dan demokrasi. Selanjutnya, toleransi sebagai moderasi beragama. Toleransi menjadi pilar demokrasi yang mendukung kebebasan berpendapat, beragama, dan berbudaya. Dalam konteks beragama, toleransi berperan dalam bentuk moderasi beragama. Sikap yang menghindari ekstremisme. 3 pilar utama moderasi beragama. Komitmen kebangsaan dengan menghormati keberagaman. Yang kedua, penolakan terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, penerimaan terhadap tradisi lokal dalam praktik keagamaan. Selanjutnya, peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga toleransi. NU sebagai organisasi Islam terbesar Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan toleransi. NU menegaskan komitmennya terhadap Pancasila dan NKRI sebagai bentuk negara yang final. NU mengimplementasikan nilai toleransi melalui pendidikan, mediasi konflik, fatwa keagamaan, dan advokasi kebijakan publik. Namun tantangan masih ada dengan maraknya gerakan intoleran yang menyerang tradisi keagamaan. Selanjutnya, paradigma moderat dalam konstitusi. Ada 3 pandangan tentang relasi antara syariat dan konstitusi. Paradigma fundamentalistik, yaitu konstitusi harus berdasarkan Islam seperti di Madinah. Paradigma sekularistik, yaitu Islam sebagai ajaran privat tanpa sistem konstitusional. Yang ketiga, paradigma moderat Islam sebagai nilai, kebajikan, dan tatanan moral. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Pengertian ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap melampaui batas dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Secara harfiah, ekstrim berarti paling ujung, paling keras, atau sangat fanatik. Dalam konteks keagamaan, bermakna berlebihan dalam suatu perkara hingga melampaui batas yang telah disyariatkan sehingga seseorang melenceng dari ajaran agama yang sebenarnya. Bentuk-bentuk ekstremisme. Ekstremisme dalam akidah yaitu keyakinan yang berlebihan dan tidak sesuai ajaran agama, seperti mengkafirkan kelompok lain tanpa dasar yang jelas. Ekstremisme dalam praktik agama yaitu praktik ibadah yang berlebihan, seperti sholat sepanjang malam tanpa istirahat atau puasa terus-menerus, serta menjadikan perkara yang tidak wajib menjadi wajib. Ciri-ciri kelompok ekstremisme. Pertama, fanatik, yaitu terhadap pandangan pribadi dan menutup diri dari pendapat berbeda. Cenderung mempersulit orang lain dalam beragama, sering berprasangka buruk terhadap kelompok yang berbeda, mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Selanjutnya, faktor penyebab ekstremisme.
Faktor metodologi ilmiah, kebodohan dalam pengamalan ajaran Islam. Pemahaman yang parsial dan literal terhadap Al-Quran dan hadis. Penentuan hukum secara kaku tanpa memahami tujuan syariat. Sikap fanatik terhadap mazhab tertentu. Selanjutnya faktor kejiwaan dan pendidikan, tabiat dan lingkungan yang keras, karakter yang terbentuk dari kondisi hidup yang sulit, pemahaman ajaran agama secara literal, faktor sosial, ekonomi, dan politik, ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk, respon terhadap ketidakadilan kekuatan asing, meluasnya sekularisasi dan kebobrokan akhlak. Selanjutnya ragam bentuk ekspresi ekstremisme. Dalam ucapan contohnya makian berlebihan, penyebaran isu negatif. Dalam tindakan contohnya ibadah berlebihan, perilaku intoleran. Dalam hati dan perasaan contohnya kepercayaan, emosi, dan cinta yang ekstrim. Penilaian terhadap ekstremisme itu harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan prasangka. Mempertimbangkan konteks sosial dan keagamaan seseorang. Bervariasi tergantung kondisi dan lingkungan. Baik, sekian materi tentang moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.